Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Solihah, mahasiswi program studi PAI semester 6B, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah 2, dan kepada teman-teman 6B yang saya banggakan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan bahas mengenai penilaian pendapat para ulama, yakni mengenai pasar uang, kemudian bursa valuta asing, dan juga keuntungan saham pada perusahaan. Yang pertama, mengenai penilaian terhadap pendapat ulama mengenai pasar uang. Nah, kami sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwa pasar uang diperbolehkan asal tidak menggunakan bunga dan juga menggunakan akad-akad yang dianjurkan sesuai dengan syariat Islam dalam jual beli tentunya. Yang pertama adalah mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga qard, yang keempat wadi'ah, dan yang terakhir adalah sar. Jadi, bahwa penilaian kami itu sependapat dengan diperbolehkan adanya pasar uang asalkan tidak menggunakan bunga dan menggunakan akad-akad yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Nah, pendapat tersebut tentunya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37, yaitu mengenai pasar uang antar bank berdasarkan pada prinsip syariah. Yang kedua adalah penilaian terhadap pendapat para ulama tentang bursa valuta asing. Kelompok kami sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwa bursa valuta asing atau valuta asing itu sendiri diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam jual beli Islam. Nah, valuta asing itu dalam Islam sama dengan as-sarf. Nah, namun as-sarf ini memiliki syarat-syarat tersendiri. Yang pertama adalah saling serah terima sebelum keduanya berpisah. Kemudian yang kedua adalah memiliki kualitas yang sama. Tidak hanya itu, dalam jual beli, termasuk juga dalam valuta asing itu sendiri, harus memenuhi rukun daripada jual beli itu sendiri. Yang pertama adanya orang yang berakad, yaitu si penjual dan si pembeli. Kemudian adanya sigot atau ijab qabul. Yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adanya alat tukar, semisal uang. Nah, jadi valuta asing itu sendiri juga harus memenuhi unsur-unsur tersebut atau memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga diperbolehkan menurut ajaran Islam. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penilaian terhadap pendapat para ulama mengenai keuntungan saham dalam perusahaan. Nah, kelompok kami sependapat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang haram. Misalnya perusahaan minuman keras, kemudian perusahaan makanan yang haram yang dilarang dalam Al-Quran, kemudian prostitusi, narkoba, dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memperoleh harta dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, serta menjauhi mata pencaharian yang haram. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, maka ia seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa keberkahan yang kita dapat akan hilang dari hasil yang diperoleh dengan cara yang haram. Meskipun hasilnya itu berjumlah sangat banyak dan berlipat ganda.
Nah, solusi dari kedua pendapat tersebut bahwa sebelum kita memiliki saham atau ingin membeli saham pada sebuah perusahaan, kita harus mengetahui dulu bentuk usaha dari perusahaan tersebut. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian terhadap pendapat para ulama tentang pasar uang, kemudian bursa valuta asing, dan juga keuntungan saham pada perusahaan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga tolong komen di bawah jika terdapat kesalahan penafsiran dari apa yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.